Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast spesial Ramadan SMA Negeri 1 Majenang. Kali ini kita akan membahas tema terkait berbuka puasa. Karena kita sudah di awal sudah membahas tentang niat, hal-hal yang membatalkan puasa, syarat wajib. Sekarang kita bahas tentang berbuka puasa. Karena sudah puasa, masa kita nggak berbuka gitu ya. Oke. Sekarang kita tanya juga ke ahlinya, kepada Bapak Kiai. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa pertemuan kemarin kita sudah banyak membahas hal-hal terkait puasa nih Pak. Sekarang saya ada juga banyak pertanyaan terkait berbuka puasa nih Pak. Karena ini berbuka puasa tuh sebenarnya kapan sih? Maksudnya kan ada azan maghrib di dekat rumah sama yang jauh dari rumah tapi masih kedengaran. Itu tapi waktunya berbeda. Itu kita mengikuti yang mana gitu loh Pak. Monggo Bapak. Ini masalah berbuka puasa itu ya waktu kapan kita merasakan berbuka puasa itu ya tentunya kalau memang sudah waktu maghrib sudah masuk, artinya matahari sudah tenggelam. Ya artinya yang menjadi acuan itu bukan masalah azannya. Masalahnya seandainya misalkan ya azan maghrib waktu masih 15 menit, waktu matahari tenggelam itu masih 15 menit atau mungkin masih 3 menit katakanlah, kita kok sudah sahur, maka sudah berbuka puasa, ya makanya puasanya justru jadi batal. Tapi setelah itu nggak boleh, misalkan keadaan alam itu gelap, jam 4:15 udah seperti maghrib. Jam 4:15 sudah maghrib, langsung mam buka lah, akhirnya buka. Batal juga. Ternyata baca dilihat jamnya, ternyata baru jam 4:15, maka puasanya batal dan makanya tidak boleh dilanjutkan, maka harus dihentikan kala itu. Makanya di situ ada dinamakan wujubul imsak. Batal puasanya dan wujubul imsak, wajib menahan melanjutkan puasanya. Seperti itu. Jadi yang menjadi acuan bukan masalah azannya, tapi adalah waktu maghrib itu udah masuk. Itu intinya berbuka puasa itu jikalau waktu maghrib sudah masuk, yaitu tepatnya ya setelah matahari sempurna tenggelam. Ya jadi Mbak Jordan, kemudian sekarang wilayah mana yang menjadi acuan? Atau yang kita azan ini atau yang sana? Kalau memang di daerah itu adalah memerlukan waktu yang tepat, memang sudah tepat waktu azannya, tepat waktu sholat maghrib, maka di situ kita sudah mulai bisa berbuka puasa. Lain halnya misalkan di wilayah kutub katakanlah yang selama harinya selalu siang terus, atau mungkin remeng-remeng terus, atau mungkin malam terus, ya itu kan berarti nggak ada suruh matahari tenggelam. Nah itu ya tinggal ya inilah baru kita mengikuti daerah yang terdekat yang normal. Misalkan yang normal di situ kok azan, kayak sudah normal sudah azan. Kalau kita garis tarik lurus secara garis busur, secara garis busurnya itu memang sudah tepat, garis bujur ya, yang dari kutub satu ke kutub yang lain bujur ya, ditarik dengan garis bujurnya sudah tepat, berarti itulah waktu yang sesuai adalah waktu-waktu di mana wilayah yang satu garis bujur. Intinya yang menjadi patokan adalah matahari sudah tenggelam di wilayah yang satu garis dengan garis bujur atau penentu waktu-waktu. Baik ada Indonesia Tengah, Indonesia Barat dan sebagainya. Itu yang menentukan waktu kan perbedaan waktu ada garis-garis bujur bukan garis lintangnya. Itu seperti itu. Yang membedakan keadaan garis lintang, yang membedakan waktu garis bujur. Jadi yang menjadi acuannya adalah garis bujurnya. Itu seperti itu. Oke, berarti waktunya memang sudah waktu maghrib dan memang tidak asal melihat kalau misalnya ini masih udah petang tapi waktunya belum waktu maghrib ya nggak boleh. Nggak boleh, ya? Nggak boleh. Okay, dan hukum berbuka puasa itu apa sih Pak hukumnya? Hukum berbuka puasa itu juga kondisional. Artinya seperti ini. Kalau memang hukum asal berbuka itu sebenarnya itu sunnah. Hukum asal daripada berbuka puasa itu sunnah, bahkan sunnahnya adalah takjilul fitri. Artinya ketika memang waktu sudah betul-betul masuk maghrib, maka sunnahnya langsung kita berbuka puasa, jangan menunggu-menunggu. Bahkan itu lebih baiknya makan dulu, buka dulu, baru melaksanakan sholat maghrib. Itu adalah kesunahan seperti itu. Di samping sunnah seperti itu, berbukanya itu ya dengan menggunakan makanan-makanan yang manis dan menyegarkan. Itulah kalau hukum asal. Nah, sekarang kalau bertanya hukum mukanya itu bagaimana, ya bisa juga hukumnya haram. Kalau memang belum masuk sholat maghrib, ya udah berbuka ya haram. Seperti itu, makanya saya mengatakan
hukum berbuka puasa itu ya kondisional berdasarkan waktunya. Bisa wajib, misalkan sudah waktunya sholat maghrib, kemudian dia berbuka, dia nggak buka berpuasa. Dan dia udah tahu, seandainya dia tidak langsung makan seperti itu, mahnya bisa kambuh, bisa akibat fatal, akut, dan juga bisa mengarahkan ke kematian. Maka hukum muka atau berbuka kala itu untuk orang itu adalah hukumnya wajib, itu kondisional. Itu mungkin kalau kita berbicara masalah hukum berbuka puasa itu. Oke, seperti itu, Mbak. Kondisional juga ya, Pak? Iya, kondisional. Oke. Tapi hukum asal sunnah. Hukum asalnya sunnah, oke. Biasanya tuh menjelang waktu berbuka tuh kan biasanya jalan-jalan ya, Pak. Iya. Banyak sekali jajanan. Pengen ini, pengen semuanya dibeli. Tapi ujung-ujungnya ketika buka puasa itu nggak ada yang dimakan. Itu gimana itu, Pak? Ya itu ya dilihat, kalau memang makanannya bisa disimpan, bisa untuk besok-besok, ya enggak apa-apa, ya paling terkena hukum tamak lah, rakus gitu. Terus seandainya makanan itu kok ya bisa berakibat kerusakan, artinya bisa memubazir, itu jelas tidak boleh. Innal mubazirina ikhwanas syaitin, memubazirkan suatu permasalahan, suatu harta itu adalah tidak berkan, sudah merupakan suatu larangan yang jelas, jadi nggak boleh. Tapi kalau memang ya lumrah, namanya orang juga seperti itu, kalau memang dibenahi kemudian bisa dimanfaatkan untuk waktu yang lain, ya enggak apa-apa. Yang penting jangan dimakan semua, sih akibat kematian juga bahaya lagi. Malah kemelakaran, nggak bisa apa-apa, nggak bisa terawih, itu ya malah ya nggak bisa memberikan kemanfaatan. Makan semuanya kemelakaran, nggak bisa sholat terawih, yang melasi. Ya itu malah kurang bisa memberikan kemanfaatan. Iya, secukupnya berarti ya, secukupnya aja. Karena makan banyak nih bisa malah nggak sholat maghrib, nggak sholat raweh. Iya, itu malah membahayakan. Itu seperti itu. Iya, harus secukupnya. Kalau misalnya makanan bisa dimanfaatkan di waktu yang lain, ya dimanfaatkan begitu ya, Pak. Ya bagus lagi disedekahkan kepada tetangga-tetangganya, itu bagus lagi. Ketika kita buat makanan lebih dikasihkan kepada orang yang sedang berpuasa, itu justru kita mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa. Jadi di pondok ini alhamdulillah anak orangnya banyak, jadi monggo dari alumni mohon Pak Guru yang mempunyai kelebihan mau kasih untuk buka bersama, itu bagus. Terima kasih. Syukur ini alhamdulillah ini pondok kami sedang mengadakan renovasi, membangun. Itu ada 2 lokal, yang lokal sana untuk anak-anak yang pendatang dari wilayah lain, sementara untuk sini untuk ngaji dan untuk kegiatan diniyah, pengkajian, juga untuk istighosa anak-anak muda. Untuk itu para alumni, teman-teman semuanya, Semansa 92, teman-teman saya lulusan 92, untuk mungkin alumni yang lain yang ingin berbagi infak jariah, insya Allah kami terima dengan lapang dada dan penuh dengan kebahagiaan. Semoga kami juga bisa membantu kepada teman-teman semuanya, teman-teman alumni, bapak-bapak guru, membantu untuk mentasarufkan yang tiada lain adalah kemanfaatannya kepada kita semua. Ketika kita sudah tiada di akhirat nanti, sudah nggak bisa beramal, kita masih mendapatkan curahan-curahan pahala dari fasilitas-fasilitas yang sudah kami siapkan untuk kegiatan keagamaan. Insya Allah saya yakin akan jadi jariah di akhirat nanti. Jadi sekali lagi teman-teman anak-anak di sini juga banyak yang mau kasih buka bersama biar dapat pahala. Bapak, Ibu, teman-teman semua puasa 1 hari cuma untuk kita. Tapi ketika kita mengasih untuk buka bersama teman-teman semuanya, orang-orang santri-santri, insya Allah kita dapat pahala dari orang-orang yang memakan makanan yang kita kasihkan. Itu mungkin seperti itu. Dari kami cukup sekian. Wallahu muwaffiq lakum barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk podcast terakhir ini. Sekian podcast hari ini terkait tema berbuka puasa, karena banyak sekali hal yang dibahas. Mudah-mudahan video kali ini dan video yang lain memang bermanfaat. Sekian podcast pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.